pada pagi hari ini dinas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Benar dengan Bapak siapa? Wiba. Pak Wiba. Boleh saya lihat gelangnya? Nah, cek identitas. Yang tanya nama, kemudian kita sudah tahu ya dari cek pada saat kita prainteraksi kan kita sudah cek namanya Bapak Wiba siapa gitu ya. Kemudian jangan tanya bapaknya berapa nomor RM-nya Pak, jangan ya. Kita tanya tempat lahir, tanggal lahirnya. Kita yang ingat untuk nomor RM-nya, bapaknya yang ingat untuk tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya tanggal berapa Pak? Tanggal 7. Tanggal 7 bulan 8. Sudah sesuai ya Pak ya, Pak Wiba ya. Setelah itu perkenalkan diri. Pak, prosedurnya seperti jangan bilang prosedur ya Pak. Hari ini saya akan melakukan apa? Melakukan sikat gigi pada Bapak. Karena apa? Gigi Bapak sudah terlihat kotor karena Bapak baru masuk kan, baru pertama kali masuk, mungkin di rumah kurang melakukan gosok gigi. Jadi saya lihat gigi Bapak terlihat kotor, jadi saya akan melakukan gosok gigi seperti ini. Nanti Pak caranya, kalau misalnya Bapak bisa duduk, Bapak duduk, kemudian saya akan arahkan bagaimana caranya menyikat gigi yang benar ya. Pertama kan tadi harus kita jelaskan prosedur yang dimaksud itu adalah Bapak nanti duduk, nanti saya akan instruksikan atau arahkan bagaimana cara menggosok gigi yang benar. Bapak bisa melakukan gosok gigi sendiri? Ya kan? Oh bisa, jadi bapaknya yang akan melakukan. Bapak bisa melakukan sendiri atau saya nanti bantu melakukan? Jadi sama suster saja. Bapak punya sikat gigi sendiri? Oh saya punya, ambil untuk sikat giginya. Kalau misalnya tidak punya, saya bawa untuk Bapak, tapi khusus untuk Bapak ya, nanti disimpan sikat giginya. Kemudian setelah prosedur, setelah tujuan sudah, tujuan tindakan oh setelah kontrak lupa, boleh yang mana tujuannya ya silakan kalian nanti atur. Setelah kalian jelaskan bagaimana caranya, kita jelaskan tujuannya. Bapak, saya melakukan gosok gigi agar apa? Bapak merasa nyaman saat makan, ya, gigi Bapak terlihat bersih, nanti Bapak pede pada saat bicara. Nah itu yang disampaikan, apa tujuan dari tindakan yang kalian lakukan. Kemudian waktu yang saya perlukan kurang lebih 10-15 menit. Bagaimana Pak? Setuju ya? Terus? tanyakan keluhan. Tanyakan keluhan. Bapak bagaimana untuk tidurnya? Tidak terlalu. Apa ada keluhan hari ini? Ada yang dirasa? Mulut saya terasa kotor, napasnya tercium bau. Oh ya, itu disampaikan. Itu nanti untuk data DS dan DU. Kan nanti kalian membuat laporan kan? DS dan DU-nya apa responnya? Itu yang kalian sebutkan. Ya, pada saat membuat di ASKEP itu ada SKSK-nya, itu kalian sebutkan data-data yang di awal kalian sebutkan, kemudian nanti respon terakhir setelah kalian melakukan. Ya, kemudian bertanya. Ada yang ditanyakan Pak sebelum kita melakukan tindakan? Tidak ada. Baik, saya mulai Pak ya. Saya siapkan alat dulu. Kemudian tutup sampiran, ya, tutup sampiran untuk menjaga privasi. Cuci tangan, dekatkan alat. Ya, dekatkan alat sedekat mungkin ya dengan pasien ya. Izin bertanya, untuk pasien tidak sadar kita orientasi. Kenapa? Untuk pasien tidak sadar Ya, kita orientasi. pada keluarganya, pada pasien pun juga. Karena pada pasien tidak sadar itu dia mendengar apa yang kalian sampaikan. Pada pasien-pasien yang tidak sadar itu dia mendengar apa yang kalian lakukan, juga merasakan kesakitan juga. Ya kalau misalnya kalian tuh mencubit atau gimana tuh dia rasa, tapi tidak bisa sampaikan. Bu jadikan satu dulu ya, yang ini yang ibu pakai ya, yang ibu pakai di awal ya, nanti baru
dipisahkan ke sini. Ini masker kalau misalnya kalian mau gunakan. Ini yang kalian bawa nanti pada saat kalian ke pasien, mau pasien yang sadar ya. Ini nggak usah bawa gini ke pasien ya. Tapi kalau misalnya mau mengajarkan boleh. Kalau misalnya pasiennya mau belajar gosok gigi itu boleh kalian bawa ke situ. Kalau misalnya nanti menggosok gigi pasien, jangan ininya digosok pasien aslinya ya. Nanti pada saat kalian belajar pakai ini, nanti di rumah sakit juga kalian gosok giginya ini, jangan ya. Kita sudah dekatkan, kita cuci tangan kembali ya menggunakan hand rub. Tadi kan sudah demonstration kita menggunakan hand rub. Bapak bisa duduknya. Kalau misalnya pasiennya tidak bisa duduk, bagaimana? Nanti kita lihat pada saat kondisi pasien tidak sadar ya. Nanti posisinya seperti itu. Nanti kita belajar. Kita pasang lepas semua alat-alat. Handscoon itu sifatnya bersih ya. Jadi handscoon itu bersifat bersih kalau di Hora Regin. Tapi kalau misalnya di perasaan lain ada yang steril. Jadi kalian gunakan handscoon sesuai dengan prinsip di masing-masing tindakan ya. Jadi kalian gunakan handscoon pada saat ujian, siapkan handscoon masing-masing di kantong kalian. Jangan sampai nanti pada saat kalian ujian tidak dapat handscoon atau handscoonnya kekecilan ya. Pastikan dikantongi pada saat ujian. Ya, kita pasang pengalas. Permisi ya Pak. Langsung bengkok ya, pengalas langsung bengkok, kemudian handuk. Sudah? Setelah itu kita siapkan. Kan tadi sudah tanya, Pak punya sikat gigi sendiri atau dari saya? Misalnya dari kita, nanti kasih bapaknya setelah selesai. Nah, bapaknya sikat gigi. Nanti ada penutupnya biasanya. Apa namanya? Jadi pada saat pertama kali kita info bapaknya untuk kumur-kumur terlebih dahulu ya. Permisi Pak, Bapak bisa kumur dulu sebentar. Sudah. Setelah itu kita isi pasta gigi seperti biasa ya. Berapa yang kalian isi biasanya? Penuh? Setengah? Ya. Sebiji jagung pun itu cukup ya. Itu yang direkomendasi ya. Kalau di TV itu iklan ya, jadi semakin banyak kalian gunakan tuh semakin cepat habis, semakin cepat kalian beli ya. Sebiji jagungnya itu sudah cukup ya. Jadi setelah kalian isi ya, kalian basahi sebentar ya ininya, sikat giginya kalian basahi. Kalau sudah isi isi sikat giginya. Kemudian kita sikat gigi pasien. Bapak mau gosok sendiri atau? Suster. Saya gosokin. Dianggap gigi pasien ya. Ya, Giginya copot. Kenapa? Bisa lihat juga. Ya, gigi pasien ya. Pertama yang kita lakukan di arah mana? Di mana? Depan. Ya, di depan. Cara gosoknya gimana? Naik turun. Atas bawah atau melingkar. Ya, jangan begini, salah. Ya. Jadi atas bawah. Atau melingkar. Ya. Melingkar. Ini dilakukan 8 sampai 10 hitungan. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, jadi di depan atau atas bawah dulu. Hitungannya 10. Ya. Kemudian ke arah dalam. Ini juga jangan ke begini ya. Jadi atas bawah agar selesainya itu
sama kalau di apa namanya di pasiennya. Jadi melingkar atau naik turun. Hitungannya juga sama. Satu area itu 8 sampai 10 hitungan. Ya. Kemudian di area yang sebelah atau melingkar. Silakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah di arah. Bapak bisa buka mulutnya, Pak? Ya. Di mana duluan? Di mana duluan? Di bawah. Atas apa bawah? Di atas ya. Atas. Di atas ya, karena kotoran yang kalau udah jatuh itu bisa ke bawah, nanti di bawah kita bisa bersihkan. Kalau bawah kalian duluan, nanti yang di atas kan turun lagi ke bawah ya. Jadi di atas duluan. Kebiasaan kalian pasti ke bawah dulu ya. Ya, nanti ke atas dulu ya. Jadi ini ya melingkar, terus yang dicari tengahnya turun ke bawah ya, yang ini melingkar kemudian cari tengah-tengahnya bawa turun, dah itu juga Kak, sampai ke depan. Giginya kok hancur ya, tidak turun nih kayaknya nih sama ya, di atas yang melingkar kemudian cari tengah-tengahnya bawa turun, dah ya, lanjut ke bawah juga melingkar ya. Nah, ini bawa naik ya, lanjut dah, kasih bapaknya sumur itu Pak, mulutnya Pak maaf terus nih. Nah sumur ya, bersihkan sedikit. Ini apa namanya, sikat giginya, kan ada tutupnya biasanya ya, pengamannya ya. Kalau misalnya punya bapaknya, kasih bapaknya. Kalau punya kita juga kasih bapaknya ya, karena sampai sikat gigi untuk satu orang. Jangan kalian bawa kemana-mana ya, kumannya kalian bawa kemana-mana. Sudah, setelah itu kita lap sikat gigi. Permisi Pak, lap ya, lap bibirnya. Kemudian kita lihat kondisinya. Tadi Ibu lupa ya, pada saat sebelum, kan Ibu sampaikan ya, sebelum melakukan tindakan kaji dulu ya, kaji dulu kan, kita mau melihat terutama yang tidak sadar, kita kaji tingkat kebersihannya untuk melihat berapa kapas yang kita siapkan. Yang ini juga yang apa namanya, yang sadar pun juga sama, kita harus kaji terlebih dahulu ya. Tadi kan kita sudah tanya perasaannya, apa namanya, bagaimana keluhannya. Oh, dia bilang giginya kotor dan sebagainya. Saat itulah kita langsung kaji. Nah, setelah itu kita sekarang pada saat melihat bibirnya pecah-pecah, kita sampaikan, Bapak, kita ada apa namanya, sirup Indra, namanya sirup Indra Pak ya. Ini sirup Indra itu ini merek ya, tapi kita jangan sebut merek sebenarnya. Kita ada apa namanya, pelembab bibir Pak ya. Kalau misalnya Bapak mau, kita bisa tambahkan di bibir Bapak agar tidak pecah-pecah. Bagaimana Pak? Ya, karena ini produk ya, jadi kita tidak bisa mengatakan. Tapi jangan sampai setiap bibir pecah-pecah kalian isikan ini, salah ya. Kalian tuh bibir pecah-pecah tuh karena kurang minum ya, bukan kurang sirup ini ya. Jadi anjurkan Bapaknya untuk minum yang cukup ya, selain sirup Indra ini yang kita berikan untuk menghilangkan bibir pecah-pecah. Nah, kita menggunakan lidi kapas ya. Satu lidi kapas, satu kali oles. Kalau misalnya mau ngoles lagi, ganti lidi kapasnya ya, karena ini kan milik bersama ya. Jadi karena nyentuh biasanya, nyentuh apa namanya, ujungnya itu, menyentuh ujungnya itu kan tidak boleh kalian berulang kali bawa ke sini lagi, kecuali milik sendiri ya, kan milik bersama. Jadi kita oleskan ya, kita buang. Setelah itu yang tadi ini, kalau misalnya Bapaknya mau, ini tidak disarankan ya, maksudnya untuk diberikan setiap hari ya, karena ada alergi, kemudian tidak cocok dan lain sebagainya, ini tidak disarankan. Tapi kalau misalnya Bapaknya terbiasa menggunakan itu ya silakan. Cara menggunakannya biasanya kalau kita di rumah kan pakai tutupnya. Kalau misalnya ada yang menggunakan ya kan pakai tutupnya. Kalau di sini jangan, kalian tuang, harus kalian siapkan satu lagi gelas ya, atau misalnya gelas ini sudah tidak dipakai, pakai ini yang untuk kumur.
sesuai takaran satu apa namanya, satu tutup gelas yang ini, satu tutup ini dibawa ke sini, terus bapaknya diinfo untuk kumur-kumur. Nih, langkah di dalam pakai ini. Nah, pakai bapaknya untuk kumur-kumur, ya. Tunggu berapa saat, ya, langsung kumur langsung buang. Kan ada aturannya di sana, ya. Jadi sesuaikan dengan aturan dari mouthwash yang kalian pakai. Nah, setelah itu selesai, kita bereskan alat. Bapak sudah selesai, saya melakukan sikat gigi, saya izin rapikan alat ya. Yang ini yang sudah dipakai langsung lipat begini ya. Yang tadi kan pasangnya itu pada saat masang kan digulung, kita pasang dalam posisi digulung. Tapi kalau sudah dipakai langsung dilipat agar kotorannya itu ketahan di dalam. Jangan digulung pada saat selesai pakai, karena kalau kalian gulung belakangnya kena dia, ya. Jadi dilipat ya posisinya. Maaf Pak ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu tidak lepas sensor ya? Nanti Ibu pakai Andre yang tidak ada. Ada pertanyaan simpel ya? Tapi kalau kalian tidak coba nanti pas